Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bae. Anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai pokok bahasan himpunan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian himpunan. Apa itu yang dimaksud dengan himpunan? Anak-anak, ya, sebelum melanjutkan menonton videonya, silakan Anda komen, like, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, mungkin Anda atau sebagian dari kita sangat senang menonton pertandingan sepak bola. Nah, sebetulnya apa yang bisa kita lihat dari pertandingan sepak bola ini? Ada unsur-unsur apa saja di dalamnya? Nah, kita perhatikan. Dapatkah Anda menyebutkan unsur-unsur dalam pertandingan sepak bola? Yang pertama, kita akan melihat bahwa di sana ada penonton sepak bola yang ada di tribun, atau mungkin juga Anda yang ada di rumah yang berada di depan televisi. Kemudian dalam pertandingan sepak bola itu sudah pasti ada pemain, kemudian ada juga wasit, ada penjaga garis, ada bolanya, ada gawangnya, ada lapangan, dan mungkin ada yang lain lagi. Ada penjaga karcisnya, ada yang jual karcis, dan lain sebagainya. Banyak yang kita bisa lihat di sana. Kemudian coba kita lihat kalau di kelas Anda, kira-kira apa yang dapat kamu lihat di kelasmu? Tentu ada siswa ya di kelasmu. Kemudian ada guru di kelasmu. Ada meja guru, ada kursi siswa, ada juga kursi guru, ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan, dan masih banyak lagi. Ada papan tulis, ada penghapus, ada spidol, mungkin ada gambar-gambar pahlawan yang ada di dinding, ya ada keramik lantai dan lain sebagainya. Banyak yang ada di dalam kelasmu itu kalau kita amati. Nah, anak-anak, selanjutnya dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas, kita ambil sebagian bahwa kalau nanti untuk kehimpunan kita lihat ada kumpulan pemain sepak bola. Di situ ada pemain sepak bola banyak ya. Dalam setiap tim ada 11 ya. Yang bermain, berarti pemain sepak bola di situ yang bermain paling tidak ada 22 orang. Kemudian juga ada penonton di tribun depan, kiri, kanan, belakang, dan juga di rumah, ya, di depan televisi. Ada juga kumpulan wasit dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kumpulan yang seperti inilah yang disebut dengan himpunan. Jadi nanti himpunan pemain bola, himpunan penonton, himpunan wasit, dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu pernyataan yang bisa disebut himpunan. Nah, kita bandingkan dengan kumpulan-kumpulan. Di sini ada kumpulan orang cerdas ya. Ada kumpulan bunga-bunga indah. Ada kumpulan orang-orang yang pendek. Nah, kumpulan seperti ini tidak dapat dikatakan himpunan. Kenapa? Nah, karena orang-orang cerdas ini, anak-anak sekalian, mungkin Anda ada yang juara 1, juara umum ketika di SD. Begitu masuk SMP, ternyata Anda biasa-biasa saja. Nah, berarti cerdas ini tidak ada ukurannya. Cerdas ini hanya pada waktu itu ya, waktu
tertentu dan berkumpul dengan orang-orang tertentu. Nah, begitu berkumpul dengan orang yang lebih cerdas, maka anak-anak yang cerdas tadi tidak terhitung cerdas di sana. Lain dengan pemain bola tadi. Kalau pemain bola, misalnya Messi, ya di mana-mana dia tetap diukur orang sebagai pemain bola, ya. Kemudian kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, bunga-bunga yang indah ini tidak bisa juga dikatakan himpunan. Walaupun dia dikumpulkan banyak-banyak, tidak bisa disebutkan himpunan. Karena kenapa? Bunga yang indah, kita membawa misalnya dari rumah, bawa bunga menurut kita indah. Tapi setelah dikumpulkan dengan kembang-kembang atau bunga-bunga yang dibawa oleh teman-temanmu, ternyata bunga itu biasa-biasa saja. Tidak begitu indah. Nah, kemudian kumpulan orang-orang pendek atau kumpulan orang-orang tinggi. Ya pendek kalau dia sedang berada di antara orang-orang yang tinggi. Tapi ternyata kalau dia dikumpulkan dengan orang yang lebih pendek, ternyata orang itu tinggi. Nah, maka yang tidak bisa ada penjelasan yang seperti ini, dia tidak bisa dikatakan himpunan. Nanti mungkin kita akan melihat anak-anak makanan yang enak-enak. Nah, kira-kira himpunan atau bukan? Nah, enak itu menurut siapa? Ya menurut orang yang suka. Masakan misalnya Palembang, enak menurut orang Palembang. Untuk orang Jawa, tidak. Ya, tidak enak. Makanan orang Jawa, enak menurut orang-orang Jawa atau orang-orang lain yang sudah terbiasa. Tapi kalau dibawa ke Palembang, mungkin itu kurang enak. Nah, itu. Maka makanan-makanan yang enak yang seperti itu tidak bisa dikatakan himpunan. Ya. Kira-kira anak bisa membedakan mana yang bisa disebut himpunan atau tidak? Nah, jadi apa kira-kira himpunan itu? Himpunan itu adalah kumpulan dari benda atau objek yang bisa dijelaskan dengan jelas. Jadi dia betul-betul bisa dijelaskan. Misalnya, Anda siswa kelas 7. Jadi walaupun Anda sekali-sekali main ke kelas 8, Anda tetap kelas 7. Walaupun Anda main ke kelas 9, Anda masih tetap kelas 7. Lain dengan bunga yang indah tadi. Kalau Anda membawa sekuntum bunga yang indah, kemudian dicampurkan dengan bunga lain yang lebih indah, maka bunga Anda tidak indah lagi. Maka kata-kata indah seperti itu, ya itu tidak bisa dijadikan himpunan. Tidak ada ukuran yang jelas. Nah, kalau kelas tadi jelas ya. Nah, cara menuliskan himpunan, anak-anak, nama-nama himpunan itu dia harus dituliskan dalam bentuk huruf, namanya itu dalam bentuk huruf kapital ya. Seperti ini. Ini yang penting bagimu adalah ini, bahwa P ini harus selalu huruf besar. Entah apakah dia nanti P atau A atau B atau C. Misalnya kamu membuat di sini P adalah himpunan nama-nama pemain sepak bola. Atau mau kamu buat Q adalah nama-nama pemain sepak bola. Atau misalnya kamu mau buat F adalah nama pemain sepak bola. Nah, huruf yang di pangkal ini harus huruf besar. Wajib menggunakan huruf besar. Nah, di sini contoh yang kedua. Nama-nama B itu adalah nama-nama guru yang mengajar di kelasmu. C juga huruf besar ya. Himpunan bilangan bulat yang kurang dari 9. Nah, itu. Jadi simbolnya harus menggunakan huruf besar. Harus menggunakan huruf kapital, istilahnya begitu. Nah, selanjutnya anak-anak, dapatkah Anda menuliskan contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan merupakan himpunan? Kamu berikan masing-masing 2 contoh saja untuk menguji apakah kamu memahami dengan apa yang dimaksudkan dengan himpunan itu. Anak-anak sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada
pertemuan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dalam membantu anak-anak sekalian dalam belajar matematika secara daring. Anak-anak, selamat bekerja. Semoga selalu diberikan kesuksesan dan sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.